Ikhwanal muslimin, sidang jamaah Jumat yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada hentinya kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat itulah kita gunakan untuk datang melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah yang diawali dengan pembacaan khutbah. Oleh sebab itu, untuk memanfaatkan waktu yang sangat berharga, maka saya cuma ingin kembali mengangkat dan mengingatkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di tengah-tengah para sahabat yang berkumpul pada waktu itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inginkah kalian saya menyampaikan perniagaan yang tiada akan pernah mengalami kerugian?" Kata sahabat, "Ya Rasulullah, yang manakah perniagaan itu yang tidak akan mendapatkan kerugian?" Tapi sebelum saya menyampaikan keterangannya, terlebih dahulu saya akan menyampaikan bahawa yang dimaksud sebentar oleh Rasulullah ini bukan perniagaan dalam bentuk bagaimana meraih kesuksesan dan keuntungan yang besar di dunia ini, tetapi ini menyangkut masalah kehidupan akhirat. Kenapa demikian? Karena kalau kita berbicara tentang kehidupan dunia, jauh sebelumnya Nabi telah mengingatkan, "Antum a'lamu bi umurid dunyakum." Kalian sebenarnya yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Jadi apa yang kita akan kerjakan, apa yang akan kita lakukan supaya terjadi perubahan kehidupan kita di dunia ini, kata Rasulullah, kalian yang lebih tahu semua apa yang kalian ingin lakukan untuk terjadi perubahan. Tetapi yang dimaksud oleh Nabi perniagaan ini yang tidak akan mendapatkan kerugian, yaitu menyangkut masalah akhirat. Walaupun ada di dunia tetap dilaksanakan, tetapi di hari kemudian nanti akan mendapatkan imbalan atau balasan dari apa yang kita lakukan. Yang pertama yang dimaksud oleh Nabi perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian, yaitu pertama qiraatul Quran, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah kitabullah. Semua hambanya Allah ketika dia membaca ini Al-Quran, Allah sudah mempersiapkan pahalanya atau keuntungan bagi orang yang membacanya. Sampai-sampai sering kita mendengarkan keterangan bahwa satu ayat, satu huruf saja di dalam Al-Quran yang kita baca itu mendapatkan nilai pahala 10. Jadi kalau kita membaca alif, lam, mim 3 huruf, berarti kita sudah mendapatkan nilai pahala 3. Kita sudah mendapatkan nilai pahala 30 dari alif lam mim saja. Nah, oleh sebab itu
Membaca Al-Quran ini adalah satu perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Malah kalau kita melihat lagi keterangan ayat yang lain, jelas sekali Allah telah menyampaikan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Jadi kami telah menurunkan Al-Quran, kata Allah, itu untuk menjadi obat bagi kalian dan menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang sementara gundah gulana, orang yang sementara barangkali hatinya galau, tidak perlu untuk mencari tempat-tempat hiburan untuk melepaskan kegalauan, tetapi banyaklah membaca Al-Quran. Karena ini Al-Quran merupakan obat hati dan obat penerang hati bagi mereka yang memiliki hati barangkali kalut atau barangkali mengalami persoalan-persoalan yang tidak diinginkan, maka banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Kemudian suatu ketika juga Nabi telah menyampaikan bahwa sesungguhnya hati manusia itu akan berkarat seperti besi yang berkarat. Qila, kata sahabat, ya Rasul, apakah pembersihnya? Ya, apa yang membersihkan itu hati yang berkarat? Qala, maka Nabi menjawab dengan singkat, qiraatul Quran, bacalah Al-Quran. Cuma itu obatnya hati yang berkarat. Karena dia ini, hati kita ini tidak nampak wujudnya. Ya, kalau nampak wujudnya kan bisa dicuci dengan air, dicuci dengan rinso, tapi ini menyangkut masalah hati. Jadi kata Rasulullah, qiraatul Quran, bacalah Al-Quran. Nah, sekarang ini yang menjadi soal ini karena banyak animo masyarakat itu sudah tidak besar keinginan lagi membaca Al-Quran. Malah mereka itu lebih senang kalau duduk di pojok, duduk di warung kopi itu membaca WA dengan barangkali membuka Facebook. Padahal kalau kita di rumah itu mestinya ya perbanyaklah baca Quran. Datang ke masjid salat barangkali salat waktu-waktu, ya manfaatkan kesempatan untuk membaca Al-Quran. Jadi itu kata Nabi, salah satu perniagaan yang tidak mendapatkan kerugian yaitu senantiasa membaca Al-Quran. Ya kan, Rasulullah juga jauh sebelumnya telah mengingatkan, khairukum, yang terbaik di antara kalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yaitu mereka yang belajar Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Itu kata Nabi jauh sebelumnya, bahwa orang yang terbaik di antara kalian yaitu orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkan itu Al-Quran. Ya, apalagi sekarang ini Bapak-bapak kita sudah sama-sama saksikan banyak sekali animo anak-anak muda kita yang sudah mulai muncul semangat mereka mempelajari Al-Quran. Sampai-sampai kita telah melihat anak-anak kita yang banyak yang masih relatif muda sekali, tapi kalau dari segi membaca Al-Quran sudah luar biasa. Bahkan mereka ada yang menghiasi Al-Quran itu dengan suara mereka yang indah, menghiasi Al-Quran dengan suara mereka yang merdu. Zuyyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran itu dengan suara kalian yang merdu, suara kalian yang indah. Yang kedua, perniagaan yang tidak akan mendapatkan kerugian kata Nabi adalah as-salah, mengerjakan salat.
Dan memang ini sudah disampaikan oleh seluruh mubalik kita dan seluruh ulama kita, kiai kita sudah menyampaikan bahwa mengerjakan salat ini merupakan kewajiban mutlak yang tidak boleh ditinggalkan oleh setiap hamba. Jadi salat tidak boleh ditinggalkan oleh setiap hamba. Ya, biasanya kita dengarkan kalau tidak bisa berdiri lagi, duduk saja, tidak bisa duduk lagi, tidur aja, tidak bisa tidur lagi, boleh dengan isyarat. Begitu tidak bisanya kita meninggalkan yang namanya perintah salat ini. Nah, oleh sebab itu, kerana perintah salat ini selain dia memang merupakan satu kewajiban yang mutlak harus dilakukan oleh setiap hamba. Bahkan bepergian pun kita ketika tidak memiliki kesempatan yang lowong untuk menyempurnakan salat, maka diajarkan di dalam hukum boleh yang 4 rakaat itu disatukan menjadi 2 rakaat saja, sudah tergabung duhur asar di dalamnya. Maghrib, Isya sudah boleh digabung, itu menurut hukum. Bagi kita yang dalam perjalanan, begitu salat ini tidak boleh kita tinggalkan. Nah, oleh sebab itu Bapak-bapak, marilah kita senantiasa membudayakan membaca Al-Quran dan kemudian kita tegakkan salat ini dengan sempurna. Yang terakhir kata Nabi, perniagaan yang tidak pernah mengalami kerugian yaitu wal infaku, orang yang senantiasa berinfak, orang yang senantiasa bersedekah. Ya, kalau kita berbicara tentang zakat, ya zakat kan itu sudah ditentukan berapa besarannya dan telah ditentukan berapa yang kita keluarkan dan hari tertentu yang bisa kita keluarkan. Kalau sudah cukup, orang katakan nisabnya, ya itu kalau kita berbicara tentang zakat. Ini kita berbicara tentang infak. Jadi infak itu banyak cara yang kita lakukan untuk mendapatkan pahala yang luar biasa. Termasuk ya sudah mulai dilaksanakan oleh umat Islam di Sulawesi Tenggara ini, yaitu Jumat Berkah. Ada yang kalau tidak bisa dia menurunkan dalam bentuk nasi kotak, mungkin dia turunkan dalam bentuk aqua gelas 1 dos, atau yang jelas ada infak namanya Jumat Berkah yang mereka lakukan. Bapak-bapak sidang jamaah yang insya-Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada 3 hal kata Nabi perniagaan yang tidak pernah mengalami kerugian. Saya tutup bahwa kita ini mulai kemarin dikejutkan dengan keadaan yang tidak kondusif, ya terjadi kesalahpahaman, ya barangkali persoalan kecil akhirnya dibesar-besarkan. Sekira ini kita semua ya yang ada di Sulawesi Tenggara ini, kita harus sadari bahwa kita dari suku manapun kita semua bersaudara. Tapi Allah memberikan ujian kepada kita. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kembali kita umat Islam ini menyadari semua dan hati kita kembali teduh bersama, karena yang kita inginkan adalah kedamaian, keamanan di dalam kita hidup bermasyarakat ini. Jangan kita terlalu cepat terprovokasi, ya jangan juga kita terlalu cepat terbakar oleh emosional, tetapi mari kita pikirkan dengan matang bahwa sesungguhnya kita semua ini bersaudara. Jadi bapak-bapak sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini
semua ada hikmahnya. Kita meninggalkan tahun 2021 ini yang menimbulkan berbagai macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah kita dalam keadaan bersih kembali untuk memasuki tahun 2022 ke depan nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.